Capek sama dosen yang mempersulit dan nyusahin mahasiswa. Repot ya. Kalau kena yang kayak gini nih repot ya. Kasihan. Kasihan mahasiswanya, Pak, Bu. Jadi janganlah sampai seperti ini. Ya, notabene kita itu diberi amanah gitu ya. Diberi amanah apa? Diberi amanah untuk bisa menyalurkan keilmuan kita, bisa saling berdiskusi, bisa saling menambah wawasan. Dan sekali lagi eh, nyusahin itu juga nggak enak loh. Ya saya nggak ngomong secara apa namanya agama atau apa gitu ya. Jadi kalau kita mempermudah, insya Allah ya kita nanti di waktu yang lain kita juga akan dipermudah. Kira-kira seperti itu. Jadi kasus yang seperti ini tidak sekali dua kali sebetulnya. Ada beberapa hal, beberapa kali itu terjadi di mahasiswa teman-teman yang lainnya. Banyak juga yang chat secara pribadi yang notabene yang selama ini jarang saya tampilkan karena notabene ada yang bertanya tentang sebetulnya yang ditanyakan itu bukan hal-hal yang berhubungan dengan poin skripsi. Jadi banyak juga yang bertanya tentang bagaimana menghadapi dosen-dosen pembimbing yang seperti ini, dosen penguji yang seperti itu dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya memang saya selalu menyampaikan berulang kali. Yang pertama, saya selalu menyampaikan bahwa tidak semua dosen pembimbing maupun penguji itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang namanya dosen itu ingin mempersulit mahasiswa. Harusnya seperti itu. Apabila mempersulit, pasti nanti kena dampaknya adalah di kampusnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, namanya juga dosen. Ya, saya bukan membela atau bagaimana. Jadi notabene karakteristik kan itu masih orang ya. Ya kalau masih orang ya notabene pasti karakteristiknya macam-macam itu. Mau dosen pembimbing, mau dosen penguji, penguji satu, penguji dua dan lain sebagainya, pembimbing satu, pembimbing dua dan lain sebagainya pasti macam-macam. Jadi ya sebagai teman-teman mahasiswa sabarlah, bersabar gitu ya untuk menghadapi beliau-beliau karena karakteristiknya berbeda-beda. Jadi itu bentuk dari bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa menyesuaikan apa? Menyesuaikan bagaimana menghadapi orang-orang yang notabene mungkin itu besok ditemui sama kakak-kakak di tempat kerja atau rekan bisnis dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk kakak ini tetap semangat ya kak ya. Jadi jangan sampai karena hal-hal yang seperti ini kakak menjadi tidak semangat lagi. Tetap semangat dan paling enak gini. Sampaikan itu ke kaprodi atau mungkin sampaikan lagi juga kalau bisa di atasnya lagi ke dekannya atau mungkin sampaikan lagi ke dosen pembimbing akademik DPA. Dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi ya, dosen pembimbing akademik. Jadi kalau di sekolah itu kan sebutannya wali kelas ya, kalau di kampus itu dosen pembimbing akademik. Jadi teman-teman mahasiswa itu masih punya dosen pembimbing akademik yang notabene beliau itu adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan pembelajaran dan apapun itu yang berhubungan dengan kuliah. Itu ada yang namanya dosen pembimbing akademik atau mungkin di kampus lain namanya beda-beda. Sampaikan aja bahwa dosen pembimbing skripsinya seperti itu, mungkin bisa didiskusikan enaknya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi apesnya kalau seumpama dosen pembimbing skripsinya itu adalah juga dosen pembimbing akademiknya, susah kayak gitu. Kalau kayak gitu itu sudah susah. Tapi ya semoga aja enggak sampai seapes seperti itu ya. Jadi kasihan dan juga kembali lagi ke rekan-rekan sejawat. Jadi enggak elok juga melakukan hal seperti itu. Notabene di situ kita saat menjadi dosen pembimbing itu adalah ada tanggung jawab, ada sesuatu yang harus kita buat untuk masa depan mereka loh, untuk masa depan teman-teman mahasiswa itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ini sampai saya ngambil dari Instagram ini ya, saya ngambil dari Instagram dari apa ini mahasiswa ya, Lempeng aja namanya Lempeng aja, saya nggak tahu nama akunnya ini ada ya.
berfasa dua-dua. Ya seperti itulah. Jadi semoga kakaknya tetap semangat sampai opname ya, sampai pakai oksigen. Dan di situ juga dilampirkan cat-catnya nggak pernah dibales gitu ya. Sekalinya dibales ya cuman lagi sedang bayar pajak dan sebagainya. Aduh, ya kasihan juga ya. Tapi saya nemukan loh. Ini saya nemukan lagi yang lainnya, yaitu adalah cat di mana yang notabene dosen penguji tidak seperti itu loh. Ada catnya ini seperti ini. Nah, dilihat catnya. Jadi dosen penguji pun itu ada yang seperti ini. Bahkan dosen mahasiswa yang diujinya bisa bertanya layaknya seperti kayak ke dosen pembimbingnya. Tetapi memang ada hal-hal yang memang tidak bisa semua dijawab sama dosen pengujinya gitu ya, karena notabene beliau juga ada tanggung jawab atas mahasiswa lain yang menjadi anak bimbingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang memang poin-poinnya memang perlu dibahas secara intens dengan dosen pembimbing. Nah, yang kali ini saya nemukan ini adalah tanya bab 4. Tanya bab 4 loh, tanya bab 4 ke dosen pengujinya. Enak ada itu. Ini ada catnya ini. Nah, silakan dilihat, ada catnya. Tanya bab 4 ke dosen pengujinya, bukan ke dosen pembimbingnya, ke dosen pengujinya. Asik enggak itu kan? Asik gak bisa. Dan lagi cuman gini, beliau maksudnya dosen pengujinya enggak menjawab karena ini ada beberapa hal yang memang harus didiskusikan secara intens gitu. Makanya kenapa tidak dijawab sama beliau. Sama beliau dosen pengujinya diarahkan silakan bimbingan diskusi dengan dosen pembimbingnya secara intens, karena itu perlu diskusi yang intens gitu loh. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dia bertanya tentang bab 4. Isinya apa saja gitu ya. Ini kualitatif. Jadi kualitatif bertanya tentang bab 4 loh, kan enak kan? Tanya bab 4 tentang metodenya kualitatif gitu ya. Dan nanti wawancaranya bagaimana, triangulasinya bagaimana, tanyanya itu ke dosen penguji gitu loh. Nah, bagaimana alurnya? Kira-kira seperti itu. Nah, ini memang tidak bisa kalau dijawab secara simpel notabene oleh dosen pengujinya, karena ada beberapa hal yang memang didiskusikan kalau saya lihat percakapannya ya. Karena gini, di dalam kualitatif itu kan ada hal yang memang harus disampaikan kalau bentuknya karakteristiknya kualitatif. Entah itu wawancara, kemudian juga dibuktikan secara langsung triangulasinya apabila itu untuk komparasi datanya, pengujian datanya. Nah, pakai menggunakan triangulasi. Triangulasi kan ada macam-macam. Triangulasi kan ada macam-macam. Ada sumber, ada waktu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyampaikan triangulasi itu sekaligus di dalam teks wawancara, hasil observasi di laporan di bab 4. Bagaimana penyampaiannya? Nah, itu ada runtutannya yang memang elok nanti kalau seumpama dilampirkan atau disampaikan langsung di bab 4-nya. Makanya di sini sama dosen pengujinya lebih baik diskusi intens dengan dosen pembimbingnya, karena memang tidak bisa itu cuma sekedar menggunakan satu kalimat di mana itu bisa menjelaskan inti pondasi dari penjelasan yang nanti akan dijabarkan untuk bab 4. Kira-kira seperti itu. Ada loh ya yang dosen penguji sampai seperti ini. Sebetulnya saya punya teks lain gitu loh. Tapi ya inilah gitu contoh. Jadi sekali lagi ke kakaknya yang tadi yang sedang down gitu ya menghadapi dosen pembimbing seperti itu, tetap semangat Kak. Sampaikan ke dosen pembimbing akademik, sampaikan ke kaprodi, dosen ini seperti ini, sampaikan aja, nggak usah takut. Dan lagi ada satu lagi, selain kalian bisa menyampaikan, kalian bisa mengajukan penggantian atau perubahan dosen pembimbing skripsi, bisa mengajukan. Masing-masing kampus punya metodenya masing-masing, masing-masing kampus punya prosedurnya masing-masing, dan ada kesempatan itu. Apabila memang sampai diperlukan untuk mengganti dosen pembimbing skripsi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap semangat Kak, tetap semangat. Beliau mungkin bukan yang terbaik untuk membimbing skripsi kamu, tapi ada beliau-beliau yang lainnya yang memang bisa baik untuk mendampingi saat kakak menyusun skripsi tugas akhir di kampus kakak. Oke, gitu ya, tetap semangat.